Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Ananda Jayadika dengan NIM 124240002 dari Prodi Teknik Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang dengan materi biofilter anaerob dan aerob. Sini ada 6 poin utama yang saya akan bahas, yaitu pergantian biofilter anaerob dan aerob, perbedaan proses anaerob dan aerob, alur sistem biofilter dan jenis-jenis media filter, serta penerapan biofilter anaerob dan aerob pada skala domestik. Kita tahu bahwa air limbah rumah tangga mengandung bahan organik yang dapat mencemari lingkungan apabila langsung dibuang tanpa pengolahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknologi pengolahan yang efektif. Salah satunya adalah biofilter anaerob dan aerob. Biofilter anaerob dan aerob sendiri merupakan sistem pengolahan air limbah yang menggunakan bantuan mikroorganisme atau bakteri untuk menguraikan zat pencemar. Prosesnya terdiri dari dua tahapan. Yang pertama yaitu proses anaerob, di mana proses yang berlangsung tanpa oksigen. Untuk yang kedua adalah proses aerob, yaitu proses yang berlangsung dengan bantuan oksigen. Kedua proses tersebut digabungkan dalam satu sistem sehingga proses pengolahan air limbah menjadi lebih efektif dibandingkan hanya menggunakan satu proses saja. Di sini ada perbedaan dari kedua proses tersebut. Untuk yang pertama yaitu proses anaerob, di mana fungsi utamanya adalah untuk menguraikan bahan organik yang memiliki konsentrasi tinggi sehingga dapat menurunkan nilai BOD dan COD pada tahap awal pengolahan. Serta untuk proses aerob, yaitu fungsinya untuk menyempurnakan hasil pengolahan sebelumnya. Proses ini membantu menghilangkan bau serta meningkatkan kualitas air hasil olahan sehingga menjadi lebih baik sebelum dibuang ke lingkungan. Dapat kita simpulkan bahwa proses anaerob dan berperan sebagai pengolahan awal, sedangkan proses aerob sendiri berfungsi sebagai tahap penyempurnaan hasil pengolahan. Secara ringkas, untuk sistem ini menggabungkan proses anaerob, yaitu yang penguraian zat organik pada tahap awal tanpa oksigen, kemudian dilanjutkan dengan proses aerob untuk membersihkan sisa bahan organik dengan bantuan oksigen. Setelah kedua proses tersebut selesai, tahap terakhir adalah proses pengendapan sehingga dihasilkan air olahan yang lebih bersih dan lebih aman bagi lingkungan. Dari alur tersebut dapat kita lihat bahwa setiap tahapan memiliki fungsi masing-masing dan saling melengkapi sehingga kualitas air limbah dapat ditingkatkan secara bertahap. Di sini ada beberapa jenis-jenis dari media biofilter tersebut. Yang pertama ada media menetap atau fixed bed, yaitu media yang tetap berada di dalam bak. Air limbah akan mengalir melewati media tersebut. Untuk kelebihannya sendiri yaitu mudah dioperasikan dan hemat energi, sedangkan untuk kekurangannya mudah tersumbat oleh lumpur. Contohnya adalah sarang tawon dan batu kerikil. Untuk media kedua ada media bergerak atau NPGR. Media ini bergerak karena adanya aerasi atau pengadukan. Untuk kelebihannya lebih efektif dan tidak mudah tersumbat, tetapi membutuhkan listrik atau aerator. Contohnya adalah media Katniss K1. Selain itu terdapat beberapa media lain seperti biobal, sarang tawon, peletnas, batu kerikil, batu apung, cangkang kerang, dan kerang kering. Pada beberapa media tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, sehingga pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan sistem pengolahan. Pada teknologi ini
dapat diterapkan pada rumah tinggal untuk mengelola limbah dari toilet, dapur, kamar mandi, cucian sebelum dibuang ke saluran lingkungan. Selain itu, biofilter juga digunakan pada perumahan sebagai ipal komunal yang melayani beberapa rumah sekaligus sehingga pengolahan limbah menjadi lebih efisien. Dan juga pada apartemen, biofilter digunakan untuk mengolah limbah domestik dalam jumlah besar dengan desain yang lebih kompak karena keterbatasan lahan. Selanjutnya pada hotel. Sistem ini dimanfaatkan untuk mengolah limbah kamar mandi, laundry, dan dapur sehingga membantu mengurangi bau, meningkatkan kualitas air ruangan. Biofilter juga dapat diterapkan di sekolah dan pesantren, rumah sakit kecil, klinik, serta ipal komunal yang digunakan bersama oleh masyarakat pada kawasan tertentu. Pada hal ini menunjukkan bahwa teknologi biofilter cukup fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai fasilitas dengan menghasilkan pengolahan air limbah yang lebih baik. Dari penjelasan saya sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwasanya biofilter anaerob dan aerob merupakan teknologi pengolahan air limbah yang memanfaatkan mikroorganisme melalui dua tahapan proses, yaitu anaerob dan aerob. Teknologi ini mampu membantu mengurangi bahan organik di dalam air limbah sehingga kualitas air menjadi lebih baik sebelum dibuang ke lingkungan. Terbuat dengan berbagai jenis media dan penerapannya yang luas pada rumah tinggal, perumahan, apartemen, hotel, sekolah, hingga ipal komunal, biofilter anaerob dan aerob menjadi salah satu alternatif pengolahan limbah domestik yang banyak digunakan. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.